Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya akan menjelaskan tentang mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam dengan judul makalah yaitu Strategi Penyusunan Instrumen mengenai Supervisi Pembiayaan Pendidikan dan Instrumen Supervisi Sarana Pendidikan, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Aminatul Zuriyah, Magister Pendidikan. Saya Habibur Rahman dan teman saya Abi Yashfi yang akan menjelaskan materi tersebut. Pengertian supervisi pembiayaan pendidikan. Supervisi pembiayaan pendidikan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu supervisi, yang kedua pembiayaan pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise atau mengawasi. Menurut Merriam-Webster, disebutkan bahwa supervisi merupakan a critical watching and directing. Beberapa sumber lain mengatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu superior atau vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah menggambarkan sebagai seorang expert atau superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Sedangkan supervisi secara terminologi yaitu suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan mengawasi sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Jadi supervisi itu merupakan suatu aktivitas pengawasan langsung terhadap kinerja-kinerja bawahan ataupun kinerja wakil kepala sekolah, yang mana supervisi itu merupakan fungsi dari kepala sekolah sebagai seorang supervisor ataupun pengawas langsung terhadap wakil-wakilnya. Sedangkan manajemen keuangan adalah suatu tindakan pengelolaan atau administrasi keuangan yang melibatkan pendokumentasian, persiapan, pelaksanaan, transparansi, dan pelaporan. Manajemen keuangan secara ringkas yaitu pengaturan mulai dari penggalian dana, pengelolaan dana, dan pelaporan penggunaan dana. Sedangkan supervisi pembiayaan pendidikan yaitu dapat disimpulkan bahwa supervisi pembiayaan sekolah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau kepala sekolah terhadap pelaksanaan manajemen pembiayaan sekolah berdasarkan kaedah-kaedah instrumen supervisi yang telah ditetapkan. Jadi supervisi dalam pembiayaan itu merupakan pengawasan langsung dari kepala sekolah terhadap proses yang terjadi di manajemen keuangan ataupun manajemen pembiayaan sekolah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan supervisi pembiayaan pendidikan. Setelah rencana disusun secara matang dengan berbagai kegiatan, sumber daya, dan strategi pelaksanaan yang dipilih, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan biaya pendidikan. Fungsi dari evaluasi dan pengawasan adalah untuk melihat apakah semua kegiatan yang sudah berjalan dengan lancar menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian target. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pengorganisasian. Kegiatan supervisi dan evaluasi pembiayaan pendidikan terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti sekolah, seperti halnya kepala sekolah, Diknas kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Yang nomor 2 yaitu waktu dan tempat. Supervisi dan evaluasi kegiatan ini hendaknya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Maksudnya waktu pelaksanaan supervisi tersebut tidak sampai mengganggu kegiatan pembelajaran.
Yang nomor 3 yaitu petugas. Menurut Kemenpan nomor 118 tahun 1996, Pasal 2 tugas pokok pengawas adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang supervisor tidak hanya menilai pekerjaan orang lain, tapi harus bisa memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menentukan tindakan yang arif. Pelaksanaan kegiatan supervisi ini dapat dilakukan oleh fungsional pengawas, auditor internal, ataupun eksternal seperti pengawas sekolah, badan pengawas daerah, ataupun inspektor jenderal. Selanjutnya nomor 4 yaitu perangkat. Perangkat supervisi pembiayaan pendidikan terdiri dari 1. Panduan supervisi, 2. Instrumen supervisi keterlaksanaan penggunaan dana, yang ketiga instrumen supervisi pelaksanaan program kegiatan, yang keempat keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan program, yang kelima yaitu laporan hasil supervisi. Yang selanjutnya yaitu strategi penyusunan supervisi pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan supervisi pembiayaan pendidikan, diperlukan strategi-strategi tertentu yang mana hal tersebut akan membawa keberhasilan kegiatan supervisi tersebut. Di antara strateginya yaitu yang pertama yaitu temu awal. Temu awal merupakan kegiatan pertemuan antara petugas supervisi dengan pihak sekolah. Temu awal ini dengan maksud untuk menjelaskan tujuan, jadwal, responden, dan substansi materi pelaksanaan supervisi. Yang kedua yaitu pelaksanaan supervisi. Dalam pelaksanaan supervisi tersendiri ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembagian tugas, pengumpulan data dan informasi. Yang ketiga layanan asisten. Yang keempat yaitu temu akhir ataupun evaluasi, penyampaian hasil evaluasi, dan penyampaian penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya yaitu instrumen supervisi pembiayaan pendidikan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan supervisi itu harus adanya instrumen sebagai panduan pelaksanaan supervisi tersebut. Lembar supervisi administrasi pembiayaan sekolah adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk memeriksa administrasi keuangan sekolah atau madrasah yang dikelola oleh bendahara sekolah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dokumen atau bukti fisik yang dimiliki oleh tenaga administrasi bagian keuangan dan dapat diperjelas keabsahannya. Dalam lembar-lembar supervisi administrasi keuangan sekolah tersebut terdapat beberapa aspek yang diawasi oleh kepala sekolah. Di antaranya yaitu buku kas umum, yang kedua yaitu buku pembantu kas tunai, yang ketiga yaitu buku pembantu pajak, yang keempat yaitu buku pembantu bank, yang kelima yaitu buku rekening bank, yang keenam yaitu berita acara pemeriksaan kas, dan yang ketujuh adalah laporan. Dari ketujuh data di atas akan memberikan kriteria nilai dan bobot baik oleh pengawas, kepala sekolah, instansi setempat, dan nilai tersebut akan diakumulasikan menjadi nilai rata-rata dan kriteria. Setelah mengetahui total nilai, pada bagian bawah kolom supervisor akan memberikan kesimpulan dan tindak lanjut. Berikut adalah format lembar instrumen supervisi pembiayaan pendidikan. Dapat dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya, terkait strategi penyusunan supervisi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan. Secara etimologis, sarana adalah alat secara langsung untuk mencapai tujuan, dan biasanya sarana ini mengarah atau merujuk kepada benda-benda atau alat-alat yang bergerak.
Sedangkan prasarana adalah alat secara tidak langsung dan menjadi penunjang terselenggaranya suatu proses untuk mencapai tujuan, dan biasanya prasarana ini mengarah kepada benda-benda yang tidak bisa bergerak seperti gedung, ruang belajar, ruang rapat, tanah lapang, dan sebagainya. Selanjutnya, terkait aturan Undang-Undang Sarana Prasarana Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pendidikan, yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Terkait prinsip dasar supervisi sarana dan prasarana, memiliki 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Dan yang kelima, prinsip kekohesifan. Adapun terkait standar sarana dan prasarana, yang pertama, kriteria umum sarana adalah terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Yang kedua, kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Selanjutnya, supervisi sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya seseorang supervisor untuk mengadakan penilaian tentang kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan sempurna, diharapkan dapat memaksimalkan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. Terkait langkah-langkah supervisi sarana dan prasarana pendidikan, yang pertama, membuat jadwal atau waktu pelaksanaan supervisi pada sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, membuat daftar alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengikut sertakan seluruh guru dalam perencanaan seleksi, distribusi, dan penggunaan serta pengawasan dan perlengkapan pada fasilitas yang ada. Yang keempat, melakukan survei terhadap sarana dan prasarana yang ada secara terus-menerus. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap kondisi sarana dan prasarana. Nomor 6, memelihara, mengatur, dan menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak untuk digunakan. Langkah yang ketujuh, melakukan pengadaan, penambahan ataupun perombakan pada sarana dan prasarana. Yang kedelapan, menindaklanjuti jika terjadi kerusakan atau kekurangan pada sarana dan prasarana. Selanjutnya, supervisi sarana dan prasarana pendidikan. Supervisi sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya seseorang supervisor untuk mengadakan penilaian tentang kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dan sempurna, diharapkan dapat memaksimalkan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. Terkait langkah-langkah supervisi sarana dan prasarana pendidikan, yang pertama, membuat jadwal atau waktu pelaksanaan supervisi pada sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, membuat daftar alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengikut sertakan seluruh guru dalam perencanaan seleksi, distribusi, dan penggunaan serta pengawasan dan perlengkapan pada fasilitas yang ada. Yang keempat, melakukan survei terhadap sarana dan prasarana yang ada secara terus-menerus. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap kondisi sarana dan prasarana.
Nomor 6, memelihara, mengatur, dan menjaga kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak untuk digunakan. Langkah yang ketujuh, melakukan pengadaan, penambahan ataupun perombakan pada sarana dan prasarana. Yang kedelapan, menindaklanjuti jika terjadi kerusakan atau kekurangan pada sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, perumusan alat pengukur keberhasilan dalam setiap kegiatan instruksional. Selanjutnya, terkait pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang dibutuhkan, alat atau media dalam penyampaiannya. Yang kedua, apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melebihi kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya dan kebutuhan lain dapat dipenuhi pada masa mendatang. Yang ketiga, mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah tersedia. Yang keempat, mengadakan seleksi terhadap alat atau media yang masih dapat dimanfaatkan dengan metode reparasi, modifikasi maupun tidak. Yang kelima, mencari dana jika belum ada. Yang keenam, menunjuk beberapa orang yang memenuhi kriteria yang mumpuni untuk melaksanakan pengadaan alat atau media. Yang terakhir, pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Ditinjau dari sifatnya, ada 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut cocok dalam perawatan mesin. Yang pertama, pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Yang keempat, perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya, ada 2 macam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu. Yang kedua, pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, pengaburan tembok.